Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda dan sinopsisnya untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Untuk menyambung tali silaturahmi kita sebagai pencinta Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv, Mimin mohon agar jawab pada kolom komen. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan, di mana Om Herman telah sukses dan berhasil menghasut otak dan pikirannya Kinanti. Kinanti sangat percaya kalau Abilah yang telah menghamili Kesha. Meski David berusaha menjelaskan kepada Kinanti, namun Kinanti tetap yakin kalau Tuan Abilah yang telah menghamili Kesha. Di saat Tuan Abi dengan gembira untuk menjemput Kinanti, Tuan Abi sangat kaget melihat muka istrinya yang sudah berubah 367 derajat kepada dirinya. Tuan Abi tidak mengerti ketika tiba-tiba saja Kinanti nyelonong pergi keluar, dan Tuan Abi pun dengan setia menemani Kinanti. Ketika Kinanti berada di luar di rumah sakit, Tuan Abi pun memayungi Kinanti takut Kinanti akan kehujanan atau kepanasan. Maklum saja saat ini Tuan Abi sudah mulai menyayangi Kinanti. Dengan sangat hati-hati, Tuan Abi mengiringi Kinanti yang akan pulang. Dan di dalam mobil ketika Tuan Abi membawa Kinanti tidak mau duduk di depan bersama Tuan Abi. Ia memilih untuk duduk di belakang saja dengan muka yang dilipat-lipat. Hal ini membuat Tuan Abi tambah pusing memikirkan istrinya ini yang sudah tiba-tiba saja berubah. Akhirnya Tuan Abi mulai kesal. Ia menanyakan kepada Kinanti, kenapa Kinanti berubah kepada dirinya sebanyak 360 derajat. Dengan menangis sambil menangis pun, Kinanti mengatakan kepada Abi kalau ia marah kepada Abi karena Om Eman Hayanya telah datang ke rumah sakit dan mengatakan kepada dirinya kalau Tuan Abi telah menghamili Kesha. Mendengar ucapan Kinanti istrinya ini bak disampar petir di siang bolong, Tuan Abi sangat kaget. Ia pun mengatakan kepada Kinanti istrinya bahwa ia tidak pernah menghamili Kesha. Hubungannya dengan Kesha itu semata-mata adalah hubungan bisnis saja. Namun Kinanti rupanya tidak percaya begitu saja kepada suaminya. Dan kemarahan Kinanti kembali berlanjut. Di saat mereka sampai di rumah, Kinanti masih tetap saja marah kepada Tuan Abi. Akan tetapi Tuan Abi saat ini terlalu banyak urusan. Ia pun tidak terlalu menggubris Kinanti. Ia hanya mendiamkan Kinanti yang saat ini marah kepada dirinya. Namun, rupanya Kinanti masih kesal kepada Tuan Abi dan marah besar kepada Tuan Abi. Ia terngiang-ngiang akan omongan ayahnya. Kinanti pun meninggalkan rumah dengan hujan-hujan. Ia minggat lagi dari rumahnya Tuan Abi. Tuan Abi yang kehilangan Kinanti merasa sangat khawatir karena hari ini sedang turun hujan deras. Akhirnya Tuan Abi pun mencari Kinanti dan ditemani oleh David.
Saat itu Kinanti bertemu dengan Tuan Abi dan Tuan Abi pun menjelaskan kepada Kinanti hal yang sebenarnya sedang terjadi kalau ia tidak pernah menghamili Nyak Keisha. Namun ini adalah fitnah ayahnya Kinanti saja. Dan David pun menolong Tuan Abi untuk menjelaskan kepada Kinanti kalau semuanya itu tidak benar. Namun karena Kinanti semakin tidak percaya, akhirnya tanpa sengaja ada petir yang menyambar sehingga mereka berdua pun terjatuh dan adegan mesra pun terjadi antara Tuan Abi dan Kinanti. Kinanti tepat menimpa tubuhnya Tuan Abi. Pandang-pandangan antara mereka berdua pun terjadi. Memang sebenarnya antara kedua manusia ini sedang dijalin rasa asmara yang begitu besar. Namun keegoisan antara mereka berdua inilah yang membuat hubungan mereka ini seperti renggang. Padahal di dalam hati masing-masing mereka ini sangat cemburu kepada pasangannya. Tapi hal ini pun akan ditutupi dengan perasaan yang seperti marah-marahan. Karena Tuan Abi ini termasuk orang yang agak pemarah atau suka gimana gitu ya guys. Mimin juga susah untuk menjelaskannya. Namun di dalam hati Abi ini adalah selembut salju dan sedingin sutra, atau sedingin salju dan selembut sutra nih guys. Mimin agak berbelok-belok ini bicaranya. Dan di scene ini juga akan diceritakan kalau Tuan Abimana akan menyelidiki siapa sebenarnya yang telah meneror keluarganya. Sampai-sampai Kinanti tertembak dan kakak iparnya yaitu si nenek lampir juga diculik. Tuan Abi mengatakan kepada David agar David segera mendapatkan orang yang menerornya itu. Ia tidak mau jika orang itu sampai lolos dan bebas menghirup udara segar. Tuan Abi ingin agar penjahat itu segera ditangkap. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.